Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Zahfan Nafal dengan NIM C1C021154, Fadila dengan NIM C1C021160, Nadia Isnani dengan NIM C1C021163, Ramadan Rizky Pratama dengan NIM C1C021171, dan Lilis Wahyuningsih C1C021277 akan mempresentasikan materi tentang Arbitrage Pricing Theory atau yang disingkat sebagai APT. Materi pertama akan disampaikan oleh Ramadan. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi Arbitrage Pricing Theory. Arbitrage Pricing Theory merupakan model yang dikembangkan untuk menutupi kelemahan yang terdapat di dalam model CAPM. APT pada dasarnya menggunakan pemikiran yang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik sama tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda. Konsep yang dipergunakan adalah hukum satu harga, the law of one price. Konsep APT menggunakan berbagai variabel yang menyerupai variabel pasar sehingga bisa melakukan pricing terhadap aset dengan karismatik sama dengan pricing menggunakan return pasar. Variabel tersebut bisa berbeda baik antar waktu maupun antar wilayah sehingga tidak ada konsep variabel yang given dalam konsep APT ini. Variabel ini sangat tergantung dari estimasi dan hasil uji estimasi tersebut. Menurut Roll dan Ross pada tahun 1980, dalam jangka panjang return suatu sekuritas merupakan fungsi perubahan dari yang pertama ada inflasi, produk industri, risk premium, struktur suku bunga. Dalam mengembangkan teorinya, Roll dan Ross membuat 3 asumsi utama, yaitu yang pertama, pasar saham sepenuhnya kompetitif, yaitu pasar persaingan sempurna. Yang kedua, yaitu investor selalu lebih mengutamakan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi walaupun berada dalam kondisi ketidakpastian daripada tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Yang ketiga, proses stokastik dalam mendapatkan return dari suatu aset dapat dinyatakan sebagai fungsi linear dari berbagai faktor atau indeks yang tersedia. Samaan dari APT dapat dinotasikan sebagai berikut, yang mana dapat dilihat di gambar di sebelah, yaitu RI sama dengan return aset I selama periode waktu tertentu, EI sama dengan expect return untuk aset I, BIK sama dengan reaksi return aset I terhadap pergerakan faktor-faktor umum, delta I sama dengan faktor umum yang mempengaruhi return seluruh aset, epsilon I sama dengan pengaruh unik dari setiap return aset I yang dapat hilang karena membentuk suatu portofolio dengan jumlah aset yang banyak. Delta K sama dengan beberapa faktor yang diharapkan mempengaruhi terhadap semua aset. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ramadan. Materi kedua akan dilanjutkan oleh Zahfan Nafal. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ramadan. Jika systematic risk ini dimasukkan ke dalam model persamaan APT, maka bentuk persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Seperti yang telah dilihat di gambar berikut, di mana R1 sama dengan return asset I selama periode waktu tertentu, EI sama dengan expect return untuk aset I, BIK sama dengan reaksi return aset I terhadap pergerakan faktor-faktor umum, delta I sama dengan faktor umum yang mempengaruhi return seluruh aset, epsilon I sama dengan pengaruh unik dari setiap return aset I yang dapat hilang ketika membentuk suatu portofolio dengan jumlah aset yang banyak, delta K sama dengan beberapa faktor yang diharapkan mempengaruhi terhadap semua aset. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam pricing aset dengan menggunakan pendekatan APT, yaitu pertama membuat pemodelan dan peramalan untuk faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tingkat return suatu aset. Yang kedua, nilai-nilai dugaan dari pemodelan dan peramalan pada langkah pertama menjadi pengurang untuk nilai-nilai historis dari setiap faktor. Yang terakhir, varian dari nilai sebenarnya dengan nilai dugaan menjadi variabel atau faktor yang dimasukkan ke dalam persamaan. Selanjutnya, arbitrage pricing untuk faktor. Persamaan arbitrage pricing untuk suatu faktor artinya harga suatu aktiva hanya ditentukan oleh suatu faktor.
bisa dinyatakan sebagai berikut. Dalam hal ini, ERI sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk sekuritas I. Lambda 0 sama dengan tingkat untuk portofolio dengan beta 0. BI sama dengan kepekaan aktiva I terhadap faktor yang dipertimbangkan. Dan yang terakhir ada lambda 1 sama dengan premi risiko atas faktor tersebut. Modal dengan faktor tunggal seperti pada persamaan tersebut ekuivalen dengan CAPM yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Meskipun demikian, asumsi-asumsi dari kedua model tersebut berbeda. Kedua model tersebut berasumsi bahwa para pemodal yang pertama menyukai lebih banyak kemakmuran, yang kedua risk averse, yang ketiga mempunyai pengharapan yang homogen, keempat pasar modal sempurna. Meskipun demikian, APT tidak seperti CAPM, tidak mengasumsikan yang pertama cakrawala waktu satu periode, yang kedua tingkat keuntungan berdistribusi normal, yang ketiga mempunyai fungsi utilitas tertentu, yang keempat terdapat atau bisa diidentifikasi portofolio pasar, yang kelima pemodal bisa meminjamkan dan menyimpan pada tingkat bunga bebas risiko. Asumsi yang unik untuk APT adalah bahwa pemodal bisa melakukan short selling secara tidak terbatas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zafanaval. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan contoh numerikal untuk menjelaskan model dengan faktor tunggal. Misalkan, APT dengan faktor tunggal berlaku dan terdapat dua portofolio equilibrium dengan karakteristik sebagai berikut. Equilibrium A dan B. Untuk return harapan portofolio A sebesar 15% dan untuk return harapan portofolio B 10%. Sedangkan untuk beta I portofolio A sebesar 1,5 dan untuk portofolio B beta I-nya sebesar 0,5. Bentuk persamaan equilibrium adalah ERP sama dengan lambda tambah lambda I beta I. Lambda 0 dan lambda 1 harus mempunyai nilai yang akan membuat hubungan tingkat keuntungan dan faktor tersebut untuk portofolio A dan B bersifat linear. Untuk persoalan dapat diselesaikan dengan mencari lambda 0 dan lambda 1 dari persamaan-persamaan tersebut. 15% lambda 0 tambah lambda 1 kali 1,5 untuk portofolio A dan 10% lambda 0 tambah lambda 1 kali 0,5 untuk portofolio B. Maka 15% sama dengan lambda 1. Selanjutnya arbitrage pricing teori dengan dua faktor. Sebagaimana diuraikan di depan, maka APT bisa merumuskan tingkat keuntungan suatu saham dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Pada subbab ini disajikan bagaimana proses arbitrage akan terjadi seandainya hukum satu harga tidak berlaku dan pembentukan harga dipengaruhi oleh dua faktor. Untuk itu berikut ini disajikan oleh contoh numerikal untuk menjelaskan ide APT. Apabila seorang pemodal membentuk portofolio yang diverifikasikan dengan baik, risiko residual akan mendekati 0 dan hanya risiko sistematislah yang relevan. Faktor-faktor mempengaruhi risiko sistematis dalam persamaan di atas beta I1 dan beta I2 karena pemodal tersebut berkepentingan dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dengan risiko. Ia hanya berkepentingan dengan ERP, beta IP 1 dan beta P2. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Di sini ada 3 portofolio. Yang pertama adalah portofolio A dengan tingkat keuntungan yang diharapkan adalah 5%, BI1 1,0, BI2-nya adalah 0,6. Portofolio B tingkat keuntungan yang diharapkan 14%, BI1 0,5, BI2 1,0. Portofolio C tingkat keuntungan yang diharapkan adalah 10%, BI1 0,3 dan BI2-nya adalah 0,2. Untuk masing-masing portofolio terdapat 3 variabel yaitu E rupiah, B1 dan BI2. Dengan demikian kita mempunyai 3 persamaan dengan 3 bilangan yang tidak diketahui. Kalau ketiga persamaan tersebut kita selesaikan, maka kita akan memperoleh persamaan sebagai berikut yaitu E rupiah sama dengan 7,75 tambah 5 BI1 tambah 3,75 BI2.
tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko dari setiap portofolio dinyatakan sebagai berikut. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri terakhir, yaitu Fadila. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyambungkan materi tentang perbandingan CAPM dan APT. Seperti CAPM dan APT menekankan bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan tergantung pengaruh faktor-faktor makroekonomi dan tidak oleh resiko unik. Kita bisa menganggap faktor-faktor yang ada dalam arbitrage pricing sebagai portofolio khusus yang cenderung dipengaruhi oleh pengaruh bersama atau common influence. Daya tarik APT adalah bahwa kita tidak perlu mengidentifikasikan market portofolio yang diperlukan untuk menghitung berat dalam CAPM. Karena itu, kita tidak perlu khawatir dengan memperhitungkan market portofolio dan ingat bahwa market portofolio ini harus efisien dan secara teoritis. Kita bisa menguji APT meskipun kita hanya memiliki sejumlah saham yang beresiko. Di samping itu, APT memungkinkan penggunaan lebih dari satu faktor untuk menjelaskan tingkat keuntungan yang diharapkan. Baiklah, di sini ada perbandingan CAPM dan APT yang terdiri atas 14 poin. Yang pertama, portofolio pasar mempunyai kedudukan sentral dalam CAPM dan portofolio pasar merupakan portofolio efisien. Mendasarkan diri pada hukum satu harga yang menyatakan bahwa dua sekuritas yang identik sama tidak mungkin dijual dengan harga yang berbeda. 2. Mengidentifikasikan market portofolio untuk menghitung beta. Tidak perlu mengidentifikasikan market portofolio. 3. Tingkat keuntungan saham saling berkorelasi, namun tidak dijelaskan kenapa market saling berkorelasi. Tingkat keuntungan saham saling berkorelasi karena mereka dipengaruhi oleh faktor atau faktor-faktor yang sama. 4. Tingkat keuntungan saham dipengaruhi oleh tingkat keuntungan pasar. Tingkat keuntungan saham dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi. 5. Mengasumsikan cakrawala satu periode dalam penelitian. Tidak mengasumsikan cakrawala satu periode dalam penelitian. 6. Tingkat keuntungan mendistribusi normal. Tingkat keuntungan tidak mendistribusi normal. 7. Mempunyai fungsi utilitas tertentu. Tidak mempunyai fungsi utilitas tertentu. 8. Terdapat atau tidak didefinisikan portofolio pasar. Tidak terdapat atau tidak perlu diidentifikasikan portofolio pasar. 9. Pemodal dapat meminjam atau menyimpan pada suku bunga yang sama. Pemodal tidak dapat meminjam atau menyimpan pada suku bunga yang sama. 10. Pemodal tidak bisa melakukan short selling. Pemodal bisa melakukan short selling secara tidak terbatas. 11. Menyatu semua faktor makro ekonomi dalam satu faktor, yaitu return market portfolio. Tidak menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pricing. 12. Beta merupakan ukuran perubahan return saham terhadap perubahan return market. Beta merupakan ukuran perubahan return saham terhadap faktor atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. 13. Single beta factor, multiple beta factor. 14. Untuk menguji CAPM diperlukan banyak saham yang beresiko. Bisa diuji meskipun kita hanya mempunyai sejumlah saham yang beresiko. Sebagaimana telah ditunjukkan di atas, APT bisa menggunakan faktor-faktor yang lebih dari satu. APT tidak menjelaskan berapa faktor yang mempengaruhi atau seharusnya mempengaruhi tingkat keuntungan. Faktor-faktor ini harus dicari berbagai penelitian empirik, Roll dan Ross melaporkan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan, yaitu pertama, perubahan inflasi yang tidak diantisipasi. Kedua, perubahan produksi industri yang tidak diantisipasi. Ketiga, perubahan dalam premi resiko atau perbedaan antara obligasi dengan grade yang tinggi dengan yang rendah yang tidak diantisipasi. Keempat, perubahan swap dari kurva hasil yang tidak diantisipasi. Baiklah, sekian yang saya bisa sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fadila. Sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.